Dongeng bawang putih dan bawang merah. Di sebuah desa tinggallah seorang janda yang hidup dengan dua anak perempuannya yang memiliki wajah menawan, yaitu bawang putih dan bawang merah. Ayah kandung bawang putih yang juga suami dari ibu bawang merah telah meninggal dunia. Jadi bawang putih adalah saudara tiri dari bawang merah. Bawang merah dan bawang putih memiliki kepribadian yang berbeda. Bawang putih memiliki kepribadian yang rajin, baik hati, jujur, tidak sombong. Sementara bawang merah memiliki kepribadian yang malas, sombong, dan iri hati. Kepribadian bawang merah yang malas juga diperburu karena ibunya yang memanjakannya. Ibunya selalu memberi apapun yang diinginkannya. Sedangkan bawang putih yang melakukan semua pekerjaan rumah, mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan ia hanya melakukannya sendiri. Sementara itu, bawang merah dan ibunya hanya menghabiskan waktu untuk dirinya sendiri. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, mereka hanya meminta bawang putih. Bawang putih tak pernah mengeluh nasib buruknya. Ia selalu melayani ibu tirinya dan saudaranya dengan gembira. Bawang putih mencuci baju ibu bawang putih dan bawang merah di sungai. Bawang putih tak menyadari jika sepotong kain milik ibu tirinya hanyut di sungai. Ia merasa sedih, berpikir jika kain itu tidak ditemukan, ia akan disalahkan, dihukum, dan diusir dari rumahnya. Bawang putih berusaha untuk mencari kain milik ibu tirinya. Karena takut kain itu tidak bisa ditemukan, bawang putih terus mencari dan berjalan di sepanjang sungai. Setiap kali ia melihat orang di tepi sungai, ia akan bertanya, apakah dia melihat kain milik ibunya? Tetapi mereka tidak melihat kain itu. Akhirnya bawang putih sampai ke suatu tempat di mana sungai itu mengalir ke sebuah gua. Anehnya, ia melihat ada seorang perempuan yang tua. Bawang putih pun bertanya ke perempuan itu, apakah ia melihat kain milik ibunya? Perempuan tua itu tahu di mana kain itu. Tapi ia memberi syarat kepada bawang putih sebelum ia menyerahkan kain itu kepada bawang putih. Ia harus membantu membereskan rumah. Karena bawang putih terbiasa bekerja keras, ia bersedia membantu perempuan tua itu. Saat hari sudah sore, bawang putih pun mengucapkan selamat tinggal kepada perempuan tua itu. Kemudian perempuan tua itu menyerahkan kain kepada bawang putih dan juga memberikan 2 labu kepada bawang putih. Karena kebaikan bawang putih, perempuan tua itu memberikan 2 labu kepada bawang putih. Bawang putih diminta untuk memilih labu yang diinginkannya. Karena bawang putih tidak serakah, ia memilih labu yang kecil. Setelah itu, bawang putih berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Ibu tiri dan bawang merah sangat marah. Bawang putih terlambat. Bawang putih pun kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ibu tiri masih marah karena bawang putih terlambat dan hanya membawa 1 buah labu kecil. Jadi ibunya membanting labu itu ke tanah. Ternyata dalam labu itu ada perhiasan emas yang berkilauan. Ibu tiri dan bawang merah sangat terkejut. Mereka kemudian merasakan akan menjadi sangat kaya jika bawang putih memilih
yang besar. Tapi karena kesalahan mereka, mereka berteriak pada bawang putih dan membentaknya. Kenapa bawang putih tidak mengambil labu yang besar? Dalam pikiran bawang merah dan ibunya, jika labu yang diambil besar, pasti akan mendapatkan lebih banyak perhiasan. Bawang merah pun mengikuti langkah-langkah yang diceritakan oleh bawang putih. Ia rela menghanyutkan kain ibunya, berjalan di sepanjang sungai, bertanya pada orang-orang, dan akhirnya ia datang ke gua tempat perempuan tua itu tinggal. Namun tidak seperti bawang putih, bawang merah menolak membantu perempuan tua itu. Ia bahkan arogan memerintahkan perempuan tua itu untuk memberinya labu yang besar. Perempuan tua itu memenuhi apa permintaan bawang merah, lalu memberikan labu yang besar. Bawang merah dengan senang hati membawa labu yang besar. Dengan senang hati membawakan labu besar yang diberikan perempuan tua itu, sambil membayangkan berapa banyak perhiasan yang ia dapatkan. Sekembalinya ke rumah, ibunya pun menyambut bawang merah. Tidak lama setelah itu, labunya dihancurkan ke tanah. Bukan perhiasan, melainkan berbagai ular berbisa yang keluar dari labu itu. Dan ibunya akhirnya menyadari apa yang mereka lakukan selama ini salah dan meminta maaf kepada bawang putih. Pesan moral yang bisa saya ambil dari dongeng bawang putih dan bawang merah adalah: jadilah anak yang rajin, maka kamu akan disukai. Ingat, arogan dan mementingkan diri sendiri akan membawa kesulitan di masa yang akan datang.